Perkenalkan, nama saya Novita. Nama saya Ayu Andini Lestari. Nama saya Grasnatali Firdaus. Kami di sini akan membahas pengelolaan sistem jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan menghubungkan dua router, yaitu ada router Sungai Liat dan router Pangkal Pinang. Penasaran kayak gimana? Langsung aja. Oke, teman-teman, kita di sini udah punya dua router ya. Ada router Sungai Liat, router Pangkal Pinang, dan masing-masing router mempunyai dua switch. Nah, nih. Router Pangkal Pinang memiliki DNS server dan web server. Dan masing-masing router itu punya 4 laptop, jadi total ada 8 laptop. Nah, sekarang kita mau menghubungkan router Sungai Liat dengan router Pangkal Pinang menggunakan kabel fiber. Klik pas Ethernet 4, terus sama ya 4 juga di sini. Selanjutnya, untuk menghubungkan router Sungai Liat dengan gedung pertama di Sungai Liat, itu kita menggunakan copper straight through kabelnya ya, teman-teman. Klik router, fast Ethernet 0, fast Ethernet 0 strip 1, ada beberapa kabelnya itu masih merah ya teman-teman, karena routernya belum di-on kan. Nanti kita on kan. Nah, semuanya udah kita hubungin. Nah, ada beberapa yang udah hijau ini karena udah di-on ya, routernya ini udah di-on nih, kita lihat ya. Ini yang udah di-on routernya. Tuh. Fast Ethernet 0, 1, 0 sama 1 ini untuk saluran ke switch ya. Kalau yang 4 ini untuk menyambungkan dari router 1 ke router 2. Nah, sekarang router pertama yang di Sungai Liat nih, kita on-in ya teman-teman. On. Yang ini ya, on juga. Nah, nanti kalian isi sendiri ya alamat IP-nya. Nanti aku bahas di selanjut videonya, oke? Nah, yang warna oranye ini kita tunggu ya. Pasti dia bentar lagi hijau kok. Oke, udah hijau ya teman-teman. Udah hijau semua nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal masukin alamat IP-nya si router ini ya nanti. Selanjutnya kita akan memasukkan alamat IP untuk laptop 0. Klik 2 kali, lalu pada menu desktop kita ke IP address. Isikan alamatnya. Lalu subnet mask-nya akan terisi otomatis. Lalu di default gateway-nya diisi juga. DNS servernya diisi sesuai yang ada di DNS server. Untuk laptop-laptop yang lain, caranya sama seperti mengisi alamat IP di laptop 0. Lalu selanjutnya kita akan mengisikan alamat IP untuk router Sungai Liat. Klik 2 kali, lalu
pada config kita isi di fast ethernet 0/0. Diisi di sini. Lalu subnet max-nya akan terisi otomatis. Lalu di fast ethernet 1/0 juga diisi. Lalu subnet max-nya akan terisi otomatis. Fast ethernet 4/0-nya juga diisi. Lalu untuk router Pangkal Pinang caranya sama seperti tadi, sama seperti cara mengisi alamat IP untuk router Sungai Liat. Diisi pada fast ethernet 0/0, 1/0, dan 4/0. Lalu sekarang kita akan mengisikan alamat IP untuk DNS server. Klik 2 kali, lalu pada menu desktop kita ke IP configuration. Kita isi IP address-nya. Subnet mask-nya terisi otomatis seperti tadi, lalu default gateway-nya diisi juga. Lalu web servernya juga kita isi, alamat IP-nya pada desktop. Subnet mask-nya sama, otomatis juga. DNS servernya sesuai dengan yang ada di DNS server tadi. Kita akan masuk ke web server ini dan mengedit di bagian services HTTP. Jangan lupa memasukkan foto di new file seperti di contoh seperti begini. Di sini sudah ada file name-nya atmaluhur.png. Untuk memasukkannya, jangan lupa edit juga di image, diedit. Masukkan ref dari atmaluhur.png tadi di sini dan di sini. Jangan lupa diklik save. Nah, karena sudah saya save, jadi saya pencet no. Kemudian untuk menambahkan atmaluhur.co.id sebelumnya nih. Ini adalah web page yang nanti akan disajikan saat memanggil web server. Seperti ini. Ini dari yang CPT kita ubah menjadi Institut Sains dan Bisnis Atmaluhur. Setelah itu, jika ingin memanggil alamat atmaluhur.ac.id, kita akan pergi ke DNS server. Di DNS server, lalu di bagian services dan DHCP, kita bisa menambahkan maksud saya di bagian DNS-nya, kita bisa menambahkan alamat atmaluhur.ac.id dengan alamat 192.168.4 dan 10. Dan untuk memanggil web yang sudah kita isi seperti atmaluhur.ac.id tadi adalah kita pergi ke web browser di desktop. Lalu kita isi URL-nya sesuai dengan alamat yang sudah kita tambahkan di DNS server tadi, yaitu atmaluhur.ac.id. Lalu kita klik go. Dan semua file yang sudah kita bikin di web server dan kita buat alamat di DNS server akan muncul di sini. Lalu jika kita klik image, maka akan muncul file gambar yang sudah kita edit di web server tadi, berdasarkan file yang sudah kita tambahkan juga. Kemudian untuk membuktikan berhasil atau tidaknya web browser yang tadi,
URL yang kita masukkan tadi adalah atmaluhur.ac.id kan. Sekarang untuk mencoba apakah itu benar terkoneksi dengan alamat yang dimaksud, kita masukkan alamat atmaluhur.ac.id-nya yaitu 192, 168, 4, dan 10. Di sini kita akan melihat apakah dia akan keluar hasilnya sama dengan yang tadi. Dan ya, di sini sama hasilnya dengan alamat atmaluhur.ac.id tadi. Berarti kesimpulannya, alamat 192.168.410 ini sama halnya dengan atmaluhur.ac.id. Sekian penjelasan dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silakan komen-komen. 谢谢。